Kali ini kita akan ke kelas 11 IPA 4 ingin wawancara tentang jejak karbon. Oke. Kameramen mana? Oke. Kita sudah sampai di kelas 11. Ada sampai 11 atau 4. Perkenalkan, di sini saya Elsa Febriani bersama rekan-rekan saya. Saya ingin mewawancarai kakak-kakak dari 11 IPA 4 bersama kakak Siska dan kakak Rehan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kakak Siska dan kakak Rehan. Pertanyaan yang pertama, apakah kakak itu kalau ke sekolah naik apa sih? Naik motor tentunya. Kalau kakak Rehan? Sama, naik motor. Oh, berarti mereka berdua mengendarai motor ya teman-teman. Pertanyaan kedua, apakah rumah kakak itu memiliki berapa orang penghuni? 6. 6 orang. 3. Kalau rumah kakak tuh pakai listrik atau enggak? Make tentunya. Ya, pakai. Kalau rumah kakak itu pakai berapa lampu sih? Sekitar 10. 5. Itu LED atau bukan? LED tentunya. Sama LED. Nah, sekarang pertanyaan ketujuh itu, kakak itu memakan bahan makanan daging sapi nggak? Makan tentunya. Makan. Biasanya itu kalau kakak-kakak makan daging sapi itu berapa kali sih? Dalam setahun atau per bulan? Per bulan 3 kali. Per bulan tuh kadang bisa 2 kali. Kalau makan daging ayam kak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sama, tiap hari juga. Kalau misalnya kayak telur dan susu gitu? Hampir berapa kali sehari. Lebih sering ke telur. Lebih sering ke telur. Kalau sayuran itu berapa kali kak biasanya? Sekali makan. Buat sehari. Oh iya. Berarti hampir setiap hari? Iya. Sama. Sama? Iya. Oke, makasih ya kak. Dilanjutkan sama teman saya. Bahan makanan yang kakak beli tuh selalu di pasar lokal atau enggak? Tentunya pasar lokal. Sama pasar lokal juga. Kakak-kakak pernah dengar nggak perubahan iklim? Pernah. Gas efek rumah kaca? Nggak pernah. Belum. Kalau jejak karbon? Nggak pernah. Baru pertama dengar. Nah, kakak-kakak pernah nggak melakukan daur ulang? Nggak pernah. Belum. Oke. Yang terakhir ini, lapisan ozon. Nggak pernah. Enggak juga. Oke. Kan tadi kakaknya tahu yang perubahan iklim ya? Iya. Kakak tahu perubahan iklim itu yang kakak tahu apa sih? Yang saya tahu tentunya siang berganti malam atau sore malam gitu. Iya. Lebih ke cuaca, seperti dari panas ke hujan, hujan ke panas gitu. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan dari Rofi. Ya, saya mau nanya, apakah kakak mau menghitung jejak karbon yang kakak hasilkan? Setengah. Ya, atau tidak? Tidak dulu. Tidak. Tidak. Dan apakah kakak ingin mengurangi jejak karbon pribadi demi lingkungan? Ya atau tidak? Ya. Iya. Dan terakhir, apakah kakak sudah mendaur ulang sampah di rumah? Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti berikut tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari kami ya tentang perubahan iklim, jejak karbon, dan lain-lain. Jadi makasih ya buat kakak-kakaknya yang udah mau ditanyain. Ya, sekian dari saya Elsa Febriani dan rekan-rekan yang lain. Dadah. Dah. Nama saya Elsa Febriani dari 10 Ruang D. Di sini saya akan mewawancari kakak-kakak dari 12 IPA 4. Di sini ada kakak Farel Gibran dan kakak Devi Vitara. ya, Devi. Jadi pertanyaan pertama nih kak, kakak ini kalau ke sekolah naik apa? Naik motor. Naik kendaraan bermotor?
Kalau pertanyaan selanjutnya, rumah kakak tuh berapa orang sih penghuninya? 1 orang. 3 orang. Pertanyaan selanjutnya, pakai listrik nggak kak? Pakai. Ya jelas pakai. Kalau di rumah kakak itu lampunya ada berapa sih? 12 mungkin. 10 lebih lah. Kalau rumah kakak itu pakai lampu LED atau bukan? Iya, LED. Iya, iya. Nih, kakak makan bahan makanan daging sapi nggak kak? Iya, makan. Makan. Kalau makan berapa kali biasanya? Bisa 3 minggu sekali. Bisa sebulan sekali. Kalau daging ayam berapa kali? 2 minggu sekali mungkin. Kalau daging ayam hampir setiap hari sih. Kalau telur atau susu? Hampir setiap hari bisa. Setiap hari. Terakhir sayuran. Seminggu sekali. Jarang sih kalau sayuran. Biasanya bahan-bahan makanan tadi kakak belinya di pasar lokal nggak? Iya, beli di pasar lokal. Iya, pasar lokal. Terus pernah mendengar perubahan iklim nggak kak? Pernah. Iya, pernah. Nah, menurut kakak perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim tuh kayak perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim hujan kayak gitu. Terus kalau gas efek rumah kaca pernah dengar nggak kak? Belum pernah. Pernah sih, tapi kayak agak nggak ngerti, agak nggak paham. Kalau jejak karbon kak? Belum juga. Jejak karbon belum? Kalau daur ulang? Pernah. Iya, pernah. Nah, daur ulang tuh apa sih menurut kakak? Daur ulang tuh kayak sampah didaur ulangkan lagi biar bisa digunakan lagi. Sampah yang didauri ulang biar bisa dipergunakan lagi. Terus terakhir lapisan ozon kak, pernah dengar nggak? Belum pernah. Lapisan ozon? Ya, pernah. Iya, tapi kayak ya gitulah. Terus kakaknya ini mau nggak sih kalau disuruh ngitung jejak karbon yang kakak hasilkan? Mau. Ya, mau. Kalau mengurangi jejak karbon yang kakak hasilkan demi lingkungan mau nggak? Mau. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, kakak pernah nggak sih mendaur ulang? Pernah. Pernah. Makasih ya kak, pertanyaannya sampai situ aja, dadah. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Febriani dari kelas 10 Luang D. Di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai dengan Ibu. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Perkenalkan nama Ibu Deborah Katarina. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 IPS 1 sampai 4, kemudian kelas 11 IPA 3, 4 dan 5. Ya, terima kasih. Di sini saya mau nanya-nanya nih Bu, kalau Ibu kalau ke sekolah itu naik apa sih? Ya, Ibu ke sekolahnya menggunakan sepeda motor aja. Kalau Ibu di rumah Ibu tuh ada berapa orang penghuni? Nah, kebetulan Ibu cuma sendiri ya, jadi jomblo akut Ibu ini sendirian. Aduh, ya kan. Mungkin di antara Anda yang mau jadi anak Ibu silakan. Iya. Kalau di rumah Ibu tuh pakai listrik atau enggak Bu? Iya, jelas dong ya. Pasti menggunakan listrik ya. Iya. Listriknya itu biasanya berapa lampu sih Bu? Kalau di rumah Ibu? Di rumah Ibu mungkin 4 ya, sekitar 4 lampuan sekitar itu yang digunakan. LED atau enggak Bu? Iya kayaknya, iya. Kalau Ibu tuh makan daging sapi tuh biasanya berapa kali Bu? Nah, anak-anakku sekalian perlu diketahui seperti yang Ibu sampaikan bahwa Ibu ini sudah tua ya, sudah umur 50. Jadi kalau kalian ya kan daging sapi, daging ayam sangat diperlukan untuk pertumbuhan ya kan, karena kalian masih perlu energi yang banyak ya kan. Kalau untuk usia Ibu ini di atas 50 ini sebaiknya memang mengurangi atau tidak sama sekali memakan daging sapi, karena tentunya seusia Ibu ini sudah kolesterol maupun tekanan darah tinggi. Jadi Ibu memang tidak makan sapi ya, daging sapi begitu. Iya. Jadi cukup sayuran atau buah begitu? Iya. Kalau misalnya daging ayam biasanya Ibu makan berapa kali Bu? Daging ayam pun jarang-jarang. Cuma saya suka KFC, jadi ya lumayan lah, paling enggak ya sebulan sekali lah paling enggak begitu. Kalau misalnya daging ikan nih Bu?
Kalau ikan malah lebih rutin. Kalau ikan lebih rutin, kemudian ibu lebih suka sayur-sayur ya. Karena ya itu tadi orang tua itu kan nggak boleh makan yang terlalu ikan ataupun daging, itu mengurangi lah begitu. Iya. Kalau misalnya telur dan susu nih Bu? Nah, kalau telur ibu nggak terlalu, susu yang pasti. Susu masih intens ya kalau susu, karena untuk kesehatan, jadi sebetulnya nggak terlalu suka karena baik untuk kesehatan, jadi ibu berusaha minum susu begitu. Iya. Kalau sayuran nih, katanya Ibu sering. Biasanya berapa kali nih Bu? Rasanya kalau sayuran hampir setiap hari ya, ada sayurannya itu sawi, kangkung, wortel begitu, karena ya itu tadi untuk kesehatan kan, untuk kesehatan, jadi ibu berusaha makan-makan yang sehat, walaupun sebetulnya nggak suka juga seperti kalian-kalian itu kan sukanya ayam, daging begitu ya, yang pasti, tapi karena untuk kesehatan supaya sehat panjang umur, jadi perlu makan sayur-sayur dan buah begitu. Iya. Kalau semua bahan makanan itu biasanya Ibu belinya di pasar lokal semua atau gimana? Iya. Mungkin di pasar lokal atau gimana ya, kadang yang di ibu-ibu yang di pinggir jalan kebetulan pulang begitu, ibu sekalian mungkin singgah belanja begitu, jadi kadang nggak yang sengaja ke pasar atau gimana, biasanya sambil lewat aja ada ibu-ibu yang jual sayur gitu-gitu, itu sambil lewat aja sekalian beli, sekalian belanja begitu. Kalau misalnya Ibu nih pernah dengar perubahan iklim nggak Bu? Iya. Perubahan iklim. Ya. Nah, perubahan iklim yang Ibu tahu tuh apa sih Bu? Perubahan iklim atau cuaca ya, begitu ya? Iklim ya sama. Mungkin ya. Kayaknya terakhir-terakhir ini kayaknya sudah mulai dari panas, hujannya agak ekstrim begitu ya. Jadi ibu rasa memang cuaca yang tidak menentu ini sebaiknya kita menjaga diri, menjaga kesehatan kita supaya nggak gampang sakit begitu ya. Kalau gas efek rumah kaca pernah dengar nggak Bu? Secara detail ibu nggak. Kalau jejak karbon Bu? Jejak karbon mungkin masih pernah mendengar, walaupun nggak yang terlalu mengerti betul. Iya. Kalau misalnya daur ulang, Ibu pernah dengar nggak? Ya, bisa daur ulang. Kalau daur ulang itu menurut Ibu apa? Ya, daur ulang itu misalnya sesimpel itu ya, misalnya botol-botol plastik ya kan, daripada dibuang begitu saja, bagaimana botol-botol plastik ini digunakan semaksimal mungkin ya kan, dibuat bermanfaat, bukan dibuang begitu saja, tapi dipikirkan manfaatnya dari barang-barang yang harusnya dibuang ini dimanfaatkan begitu ya. Ya. Kalau lapisan ozon pernah dengar nggak Bu? Lapisan ozon pernah dengar rasanya waktu masih sekolah, tapi secara detail ibu nggak terlalu ini ya. Detailnya di bahasa Indonesia saja. Ya betul. Kalau Ibu nih disuruh menghitung jejak karbon yang Ibu hasilkan, Ibu mau nggak? Nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Kalau misalnya untuk mengurangi jejak karbon pribadi demi lingkungan, mau nggak Bu? Ya, yang pasti bukan karena mengurangi, sebetulnya memang keadaan seperti itu. Jadi dari penggunaan misalnya kendaraan, ibu seperlunya aja dari rumah ke sekolah begitu. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak gitu, atau ada yang dibeli atau mau ke dokter atau beli obat di apotek, ibu itu mungkin karena usia jadi nggak suka jalan-jalan ya, beda dengan kalian. Jadi sudah capek dari sekolah, misalnya jam 6 kita di sekolah sampai jam 4, setengah 5, begitu ibu rasa sudah cukup terforsir tenaga, jadi pulang itu kayak pengennya langsung pulang aja. Nah otomatis itu kan mengurangi jejak karbon begitu ya. Kemudian penggunaan air, karena itu tadi sehari-hari sudah di sekolah, tentunya di rumah juga berkurang. Penggunaan listrik maupun AC, karena sehari-hari sudah banyak di sekolah, ibu rasa ya akhirnya kita semua kegiatan di sekolah aja. Begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, Ibu pernah nggak mendaur ulang sesuatu? Ya, mendaur ulang. Karena waktu ibu itu ada dan agak banyak, kadang seperti itu. Ya sempatlah mendaur ulang gitu ya. Contohnya apa Bu? Memanfaatkan begitu ya. Misalnya barang-barang misalnya ya botol-botol tadi, misalnya botol-botol dari
minuman mineral ya kan, kita manfaatkan, kita gunakan misalnya sebagai pot begitu kan, sayang daripada ini kan dibuat pot bunga begitu itu. Kemudian banyaklah macam-macamnya dulu buat biasa. Oh iya betul, dibuat tas begitu. Yang pasti saya itu kalau membuang sesuatu itu sayang begitu loh. Kalau kira-kira masih bisa dimanfaatkan, kenapa tidak begitu. Dan ibu paling rajin misalnya memilah-milah ya kan. Jadi botol-botol ini dipilah-pilah gitu, dikasihkan, mohon maaf, amang-amang yang memang penampung ini nih, nah silakan aja paman ini diolah kembali, sayang kalau dibuang nggak berguna begitu saja, siapa tahu dari botol-botol ini bermanfaat buat orang lain begitu ya, kurang lebih ya seperti itu. Nah, cukup sekian dari pertanyaan kami dan teman-teman, Bu. Makasih ya, Bu, buat waktunya. Ya, dah. Iya. Halo guys, perkenalkan nama saya Rofi Nur Muhaimin, saya dari kelas 10D. Dan nama Bapak? Nama saya adalah Redi Pahrija, saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Sampit, mata pelajaran sosiologi. Ya, jadi saya mau nanya nih Pak, Bapak pergi ke sekolah tuh menggunakan kendaraan apa Pak? Jadi kayak kalau saya setiap harinya menggunakan sepeda motor, karena rumah dan sekolah sangat terlalu jauh, kira-kira ya 10 km lah dari sini. Dan Bapak tinggalnya tuh berapa orang? Dalam satu rumah kami itu ada berempat kebetulan. Seharusnya 5 karena satunya tuh di Banjarmasin. Jadi ada 4 orang, ayah, ibu, sama adik saya dan saya. Jadi 4. Apakah di rumah Bapak tuh memiliki listrik? Jadi di rumah saya pasti menggunakan listrik karena tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan. Rumah Bapak tuh memakai lampu lah? Otomatis karena sudah menggunakan listrik pasti menggunakan lampu. Kebetulan lampu di rumah saya tuh LED, jumlahnya ada 7 buah. Ya segitu saja pesan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dian Sarasati, saya dari 10 Ruang D. Saya akan mewawancarai ibu kantin. Nama ibunya siapa? Panggil aja Mama Nurholis. Nah, ibu ke sekolah naik apa? Diantar pakai sepeda motor. Oh, diantar. Bahan makanan yang dijual di kantin tuh dibeli di mana, Bu? Di toko lokal ya, lokal. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani dari kelas 10 Ruang D. Di sini saya akan mewawancarai ibu kantin. Nah, pertanyaan ini Bu, ibu ini kan bahan itu jual makanan kan? Nah, makanan ibu itu ibu beli bahan-bahannya dari mana Bu? Pasar. Oh, di pasar lokal ya? Iya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, apakah ibu tuh pas membeli bahan itu menggunakan apa nih Bu? Motor. Oh iya. Oke, sekian ya guys pertanyaannya. Dah, terima kasih ya Ibu. Hai guys, sebelumnya kalian udah nonton video sebelumnya. Dan apakah kalian tahu kami mendapati beberapa tantangan saat melakukan wawancara? Ada 3 hal yang kami hadapi saat melakukan wawancara. Yang pertama adalah ketika suaranya terlalu berisik, dan akhirnya kami pergi ke tempat sepi dan menggunakan satu HP untuk melakukan rekaman suara. Yang kedua, kami orang berlalu lalang ketika kami wawancara. Kami meminta tolong wawancara melakukan orang yang melewati kami ketika wawancara untuk tidak lewat video. Dan yang ketiga adalah ketika orang tidak ingin diwawancara, kami menghadapinya dengan mencari orang lain atau membujuk orang tersebut agar dapat diwawancara. Sekian, terima kasih.